Masalah cinta, Sayyidina Umar pernah punya kisah, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai melebihi dari semuanya ya Rasulullah, kecuali kepada diriku sendiri. Sayyidina Umar mengatakan, aku sangat mencintaimu ya Rasulullah, melebihi dari semuanya, kecuali kepada diriku. Maksudnya Sayyidina Umar masih mencintai Sayyidina Umar melebihi daripada Rasulullah. Wajar yang demikian itu adanya manusia. Mungkin belum ada wawasan dan seterusnya. Sayyidina Umar belum dapat wawasan dari Nabi. Ternyata Nabi menjawab, la ya Umar. Enggak benar Umar. La yu'minu ahadukum, tidak akan beriman benar salah satu dari kalian, termasuk Sayyidina Umar. Hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dicintai oleh orang tersebut, lebih melebihi min walidihi, dari bapaknya, wa waladihi, dan anak, wa nasi ajma'in, dan manusia semuanya, wa nafsihi lati bana jambaihi, termasuk melebihi daripada dirinya sendiri. Diberi penjelasan seperti itu Sayyidina Umar karena ingin mulia langsung mengatakan, ya Rasulullah, al-an, sekarang engkau lebih aku cintai melebihi dari diriku ya Rasulullah. Baru setelah itu hasilnya Nabi mengatakan, al-ana ya Umar, al-ana ya Umar, al-an, baru benar kau Umar. Artinya apa? Kita harus mengupayakan ke sana dan terus berusaha. Dan terus berusaha. Makanya apa yang kita lakukan saat ini juga berusaha. Dan nanti Allah memberi berusaha. Untuk Allah dan Rasulnya, mendahulukan Allah dan Rasulnya. Kita perlu berlatih. Misalnya ada halal, haram, halal, haram, haram gede untungnya, halal dikit, berat ya Allah. Setan ngomong, buat sekolah anak ente, tagihan kredit, salahnya kredit. Apalagi, kalau ngambil yang halal nggak cukup, haram, ya mungkin sementara deh, nanti setelah itu kalau sudah cukup ngambil yang halal. Ini setan berbisik. Maka itu perang di dalam hatinya, baru Allah aku dahulukan, ngambil yang halal biarpun kurang. Ini. Jadi selalu begitu dalam pergolaan dalam hati itu. Memang tarik menarik kita dunia gelap dan dunia terang, cahaya. Hidayah dan kesesatan yang dihembuskan oleh setan. Itu berperang terus. Makanya ini dalam segalanya kita sering mendahulukan anak kita, keluarga kita dari Rasulullah. Nabi ngomong begini, kita masih mendahulukan anak kita. Istrinya, kenapa dia kok korupsi? Kenapa dia ngambil duit pondok? Kemana dia ngambil duit masjid? Istrinya ngomong, bang, ganti motor bang, bang, kalung bang, bang, baju baru lebaran bang. Ya, ya. Kalah Allah ya sama istrinya. Dia ambil duit masjid, dia ambil duit pondok. Nah ini, makanya itu perlu namanya belajar yang tidak ada hentinya. Target kita harus begitu itu. Allah harus lebih kita cintai. Nabi Muhammad lebih aku cintai. Dan setelah itu akan menemukan manisnya iman. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kalau sudah kita bisa benar-benar mengutamakan Allah dan Rasulnya, maka akan menemukan manisnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu. Ayyakunallahu wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Baik, upayanya belajar kayak begini, mengenal Allah, Rasulullah, tafakkur, terus ngaji, dekat ulama dan sebagainya. Ini semua adalah menuju proses menuju tadi, puncak tadi yang Anda tanyakan. Saya pengen langsung begitu. Wah, semuanya juga pengen. Kita minta, setiap hari kita minta, tapi semua harus ada proses dong belajar. Kenali dulu Nabimu Nabi Muhammad, kenali Allah, kenali akhirat, kenali surga, kenali neraka, sampai nanti mendahulukan Allah. Proses. Yang tidak menjalani proses, diduga tidak akan sampai. Ini proses yang Anda lakukan, proses. Para santri belajar proses untuk sampai kepada keyakinan bahwasanya dia harus mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Ini proses. Jadi jawabannya bukan dengan satu kerjaan. Sholatlah engkau, enggak. Sholat saja enggak, sedekah saja enggak. Semua kebaikan harus kita lakukan. Dalam irama menuju
puncak tersebut. Ini proses. Kenapa kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah dan kita membaca kitab Syifa? Ya karena kita ingin kenal Nabi lebih jauh, sampai kita mencintai Nabi, hingga cinta kita kepada Nabi mengalahkan cinta kepada anak, istri, dan saudara kita. Ya seperti itu ya. Ini proses semuanya. Dan lanjutkan apa yang Anda lakukan. Berkumpul di tempat-tempat semacam ini. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Membaca kitab-kitab orang soleh. Ini proses. Hasilnya nanti Anda akan temukan pada suatu ketika nanti, tiba-tiba Anda menjadi orang yang mendahulukan Allah dan Rasulnya dibanding yang lainnya. Allah